Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu wabarakatuh. Ririn, Pak Yoga, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa sharing nanti, terutama belanja UKM.com kepada teman-teman di OKOC Ekspor 37. Ya, Nah, jadi karena kita Yayasan Rumah Insan 37, ada kata-kata 37-nya. Dojo karate saya juga ada 37-nya, Dojo oh 37 gitu. gitu. Kalau Bapak Ibu googling karate Dojo 37 tuh muncul itu. Kita sering adakan kejuaraan-kejuaraan karate. Nah, kemudian kami di sini bergandengan tangan tidak sendiri yayasan ini, tapi bersama Pak Riki Rizky dari Respit Asia. Beliau kurir, tapi fokus di air freight di udara. Kemudian juga ada Pak Akbar dan Pak Hasto dari FPS Indonesia. Ini Ya. logistik khusus di laut kebanyakan, internasional kita. Oh Ya, gitu. mereka berdua internasional. Bahkan yang FPS itu networknya ada di sekitar 60 negara. Itu kan potensi juga network itu untuk Iya, kita betul. jadikan kepanjangan tangan kita nanti. Kemudian juga dibantu juga Pak Taufik dari toko ID.com kalau nggak salah, karena baru nih perusahaan Pak Taufik nih baru tadinya Avana dari Singapura. Nah, teman-teman ini di sini produknya macam-macam Bu Ririn, Ya, tapi memang kita fokusnya ekspor. ya, Nah, nanti mungkin Ibu dan Pak Yoga bisa jelaskan apa bedanya belanja UKM dengan Shopee dengan yang lainnya. ya. Kalau yang ada di benak saya, belanja UKM itu merah putih. Iya. Nah, tapi kalau kita harus head to head dalam Nah, artian kita juga kucurkan modal seperti halnya Shopee segala macam, bukannya kita nggak mampu, tapi kayaknya kita nggak bermain cerdas di situ. betul. Jadi kita buat komunitas, komunitas ini yang nanti akan bisa memasarkan platform ini atau marketplace ini. Bayangkan aja kalau masing-masing dari kita punya media sosial, di media sosialnya punya followers sekitar berapa, dikalikan aja itu. Terus di viralkan kan bisa banyak sekali nanti jumlahnya. Nah, di OKOC Ekspor 37 ini, Bu Ririn dan Pak Yoga, sebenarnya yang terdaftar resmi sudah 88 UMKM. Ya. Dan yang daftar acara ini sampai kemarin 49. Oh, Jadi ini masih separohnya nih, belum pada datang ya. nih. Iya, Sabtu bagus karena namanya orang usaha nggak ada hari libur, ya Betul. kan? Kapanpun. Tadi malam saya masih chat itu ngelayanin teman-teman sampai jam 11 malam, tapi terus saya minta izin karena tadi pagi ada kegiatan karate. Itu saja Bu Ririn dan Pak Yoga. Eh, Teman-teman sepintas, Bu Ririn ini sebenarnya saya dengar nama Ibu sudah lama, Bu. Oh ya, Ya, karena Ibu waktu terima kasih Pak. di OKOC Melawai itu kan. Iya, Nah, itu kan pertama kali kalau nggak salah OKOC Melawai ya itu. kita memang pelopor ya, pelopor Ya, gerak lah gitu. betul. Nah, terus kemarin saya baca CV Ibu juga dosen di Mercu Buana, doktor di bidang marketing ya Bu ya? Ya. Wah, hebat sekali. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sharing di sini. Kemudian, oh ini masih ada yang masuk lagi. Ya, jadi langsung saja Bu, Pak Yoga dulu jadi nanti Ya, apa gimana? boleh Pak Yoga dulu supaya Pak Yoga jam 5 akan pergi karena ngajar ya, mengajar Oke, dosen juga. ya, Calon dokter juga nih Pak Yoga. Masya Allah hebat hebat. Mm-mm. Masih muda, kalau saya kan sudah, Iya, tapi muda baik, dan semangat. baik Pak Yoga, silakan waktunya untuk Pak Yoga. Ya, terima kasih Pak. Suara saya masuk Pak? Bagus Pak. Oh iya. Nanti kalau misalkan ada suara-suara noise mungkin karena ini saya lagi di kampus Pak. Jadi Oh iya, dimaklumi. Kelihatan Pak slide-nya Pak? belum Bapak? Ah, Belum. Saya sudah ya. sudah kelihatan. Udah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Hendy atas waktu yang telah diberikan. Di sini ini sebenarnya saya juga diundang oleh Bu Ririn karena saya sama Bu Ririn itu kebetulan satu tim di marketplace belanja UKM.com.
Yang mana sebenarnya marketplace belanjaukm.com ini sudah kita rintis dari awal 2018. Dari awal 2018 kita coba konsep-konsepnya yang paling memungkinkan untuk UMKM di Indonesia itu konsep yang seperti apa. Selalu kita evaluasi sampai pada akhirnya di bulan September 2018 itu kita launching. Kebetulan kemarin yang meresmikan itu Pak Sandiaga Uno ya Bu ya. Ya. Di Ancol. Nah, itu tahun September 2018. Orang itu. Ya. Berapa? Dengan mendatangkan orang, Pak. Dari udah 300-an UKM gitu kira-kira. Nah, sebenarnya apa sih belanjaukm.com itu? Belum saya melanjutkan kan harus tahu dulu apa itu belanja UKM. Itu belanja UKM sendiri itu sebenarnya adalah sebuah marketplace yang tujuannya khusus untuk memasarkan produk-produk UMKM. Artinya produk yang tertampilkan di belanjaukm.com ini adalah produk asli UMKM di Indonesia. Itu ciri khas utamanya. Itu yang membedakan kita dari Shopee, dari Tokopedia ataupun marketplace yang lain. Karena memang kita fokusnya ke UMKM yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membentuk pasar yang ramai UMKM jualan di situ. Jadi ketika kita membuka marketplace yang lain, ketika kita ingin mencari produk yang khasnya UMKM itu cenderung sulit. Karena di situ ada produk-produk lain di luar UMKM yang juga ikut memasarkan di situ. Yang kadang memang produk UMKM itu mungkin secara kualitas itu kita tidak kalah, tapi kadang pengambilan gambar itu kurang bisa mengikuti produk-produk yang lain. Makanya belanja UKM ini datangnya sendiri belanja UKM ini tidak hanya sekedar menyediakan sebuah platform untuk UMKM bisa mempublish produk-produknya di belanja UKM, tapi kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan pembinaan. Untuk tahun ini kita fokus mengadakan pelatihan-pelatihan. Kita membuat acara yang namanya Parade Belanja UKM, webinar Parade Belanja UKM. Nah, kemarin kita sudah melakukan beberapa kali webinar, yang mana setiap webinar itu pesertanya alhamdulillah paling tidak 100 peserta hadir. Kemarin 180 kan Pak Yoga? Ya, kemarin tanggal 15. 180, pernah juga 105, ya paling tidak 100 hadir. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya karena kita sadar betul bahwa sebenarnya UMKM ini tidak hanya masalah pasarnya aja yang belum tersedia, tapi kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan akan sadar bahwa teknologi itu penting, itu juga kurang. Jadi kita selalu mengadakan webinar-webinar ini tujuannya adalah untuk meningkatkan soft skill-nya UMKM di Indonesia, untuk menyadari bahwa potensi pasar digital itu besar, dan untuk meningkatkan hard skill-nya UMKM, yang mana agar bisa menggunakan platform marketplace yang platformnya ini sudah didesain sedemikian rupa agar tidak sulit digunakan. Nah, untuk belanja UKM sendiri itu sekarang ini ada 2 versi, Pak. Versi yang pertama adalah versi web, lalu ada juga versi mobile. Yang versi mobile baru ada untuk versi Android. Untuk iOS-nya insya Allah sedang dikembangkan, masa pengembangan. Nah, untuk yang versi Android sudah bisa di-download di Play Store. Di situ juga sudah banyak ulasan-ulasan tentang belanja UKM, yang mana saya anggap ulasannya banyak yang positif, yang menyambut dengan baik tentang belanja UKM ini. Jadi tujuan kami yang kita diskusikan dari awal 2018 itu ternyata alhamdulillah disambut dengan baik, itu membuat kami sangat senang. Jadi itu untuk belanja UKM. Dan untuk belanja UKM sendiri timnya terdiri dari 6 orang, di mana ke-6-nya ini semuanya dosen, Pak. Kecuali Mas Dwi Prasetyo. Ini Mas Dwi Prasetyo itu dulunya
Kaprodi Teknik Informatika, cuma beliau itu suka ngoding, jadi suka bikin program, akhirnya mengundurkan diri fokus ke startup, bikin sistem. Tapi dulunya itu semuanya dosen. Sisanya selain Mas Dwi Prasetyo itu dosen. Dari berbagai bidang. Bidangnya ada yang dari bidang manajemen, ada yang dari bidang teknik informatika, ada yang bidang ekonomi syariah juga ada, Pak. Ada juga yang dari bidang akuntansi. Jadi memang kita itu tujuannya adalah kolaborasi, mencari solutif agar UMKM ini gimana sih caranya biar pasarnya ini bisa terbuka. Nah, kenapa kok kami menargetkan UMKM? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, UMKM itu terbukti tidak terpengaruh oleh krisis. Ketika Indonesia dilanda krisis tahun 98, 2008, ataupun 2013, UMKM itu tidak terpengaruh krisis. Artinya tetap bisa berjalan meskipun ada krisis ekonomi di Indonesia. Selain itu juga jumlah UMKM saat ini di Indonesia itu selalu meningkat. Jumlahnya terus naik dan semakin besar. Artinya semakin besar jumlahnya UMKM, peluang pasar di situ juga semakin banyak. Lalu UMKM itu saat ini pun sudah mewakili 99,9% unit usaha yang ada di Indonesia. Namun, nah ini alasan utamanya, meskipun jumlahnya sangat besar ini, ternyata kontribusi terhadap PDB-nya masihlah rendah, baru mencapai 60%, sekitar segitu. Artinya 0,001% itu kan yang unit usaha besar itu bisa menyumbang 30%. Ya, kontribusi UMKM terhadap PDB ini bisa dibilang masih rendah. Ya kita giatkan belanja UKM ini biar bisa menjadi pasar khusus untuk UMKM. Untuk target pasaran belanja UKM sendiri itu ada 5 bidang, Pak. Yang pertama ada pelaku UMKM itu sendiri yang terdiri dari sektor usaha mikro, kecil, ataupun menengah. Lalu ada penggiat UMKM, misalkan OKOC atau mungkin himpunan-himpunan UMKM yang lain bisa ikut di sini. Lalu ada industri kreatif ataupun akademis juga bisa. Lalu juga seluruh stakeholder yang terlibat dalam bidang UMKM. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan tentang belanja UKM. Mungkin selanjutnya misalkan ada pertanyaan, bisa kita tanya jawab dengan peserta atau saya kembalikan ke Pak Hendy. Terima kasih. Ya, baik Pak Yoga. Ini jadi mau langsung tanya jawab gitu ya? Boleh, ya, Pak? Ke Pak Yoga dulu. Ya, ya baik. Kalau ada pertanyaan dengan Pak Yoga, silahkan. Ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan dengan Pak Yoga, monggo teman-teman semua. Bebas saja. Nggak harus melalui chat room. Masih belum ada nih kayaknya. Saya malah mau tanya nih Pak. Mungkin nanti yang jawab Pak Yoga atau Bu Ririn. Kita ini kan fokusnya di ekspor Pak, yang 37 ini, walaupun bukan berarti terus kalau ada opportunity di domestik kita nggak garap, ya tetap kita garap, hanya fokus kita di ekspor. Nah kira-kira platform ini bisa nggak memfasilitasi teman-teman UMKM ini yang sedang bergiat untuk ekspor? Untuk kemarin sebenarnya kita sudah sempat diskusi dengan Bu Ririn itu. Untuk ekspor tuh nanti kita bisa tambahkan kategori produk ekspor. Oke. Nah, yang penting kalau di belanja UKM itu ada ketentuan utamanya. Yang pertama harus produknya 100% produk Indonesia. Oke. Ya. Ketentuannya kami. Tapi kalau pasarnya bisa mendunia gitu. Bisa mendunia. Ya. Di Malaysia tuh kan baru ada tuh, kalau nggak salah namanya Aladin ya. Selain itu ada e-food ya Pak. Seafood. Oh gitu. Seafood. Itu sepertinya dari Malaysia atau Taiwan gitu. Itu untuk UMKM itu Pak. Kita masuk di sini dan teman-teman komunitas sudah dihubungi tuh. Ada beberapa saya nggak sebutkan
siapa-siapanya ya. Jadi udah mulai memasarkan gitu loh. Iya. Nah, itu untuk ya itu pesaing dari belanja UKM juga itu. Oh gitu ya. Tapi mereka modal besar gitu. Kalau kita kan modal UMKM nih. Iya, iya. Sama di Aladin itu ada ini salah satu persyaratan produk premium. Nah, Oh, gitu. yang dimaksud produk premium itu apa? Premium itu kan identik dengan sesuatu yang bagus dan mahal. Nah, Ya. sementara yang teman-teman kita ini justru ya benar-benar produk rumahan gitu. Unik ya Pak ya. Ya, Jadi kayak kering tempe, terus teri crispy, Tapi jangan salah, sambel, itu ya. produk-produk seperti itu bisa kita jadikan produk premium. Saya Iya, pernah mengadakan pelatihan di daerah Jawa Tengah, iya, Purwokerto dan sekitarnya ya. iya, Ada beberapa kota itu gabung di Purwokertonya. Di sana itu produknya luar biasa Pak, bagus-bagus. Jadi makanan-makanan yang ya seperti kering tempe dan sebagainya itu dikemas di dalam seperti kaleng gitu. Jadi iya. siap ekspor gitu. Nah, itu bisa. Jadi nanti karena itu nanti kita akan bahas bagaimana persyaratan-persyaratan seperti itu kita harus memang bisa mengarah ke produk yang produk premium gitu. Karena itu nanti saya sampaikan ke Mas Yoga sama Mas Pras sebagai yang mengembangkan IT ini, bahwa kita kan nanti tampilkan khusus ekspor, di Iya. mana dari sisi produknya, dari sisi kualitasnya, kualitas produk, dari sisi packagingnya itu memang mengarah ke sana gitu Pak. Iya. Nah, jadi memang bedanya ini dengan yang tadi itu dari apa Pak itu yang khusus produk premium. Kalau kita memungkinkan ada pokoknya semua UMKM kita tampung. Iya. Nah, tetapi untuk yang khusus ekspor nanti kita akan tampilkan karena kita juga sudah menampilkan untuk yang perikanan dan pertanian. Iya. Nanti teman-teman UMKM yang akan produknya adalah pertanian dan perikanan itu bisa gabung. Nah, nanti teman-teman yang UMKM khusus ekspor nanti kita bisa gabung di sana. Dan ini tidak dimiliki oleh platform yang lain gitu. Ini keunikannya. Kemarin begitu dapat undangan ini kami diskusikan dengan Mas Yoga sama Mas Pras. Saya panggil Mas karena seumur anak saya ini berdua ini. Tapi keren-keren gitu ya. Nah, itu jadi jadi sudah kami diskusikan bahwa bisa nanti kita tambahkan ekspor sehingga nanti ini yang kita jual Pak. Jadi dan keunikan dari belanja UKM ini nanti adalah bisa di-share. Jadi kalau punya produk toko di sana itu bisa di-share. Nah, di-share-nya itu bisa ke kolega kita yang di internasional nih loh produk-produk kita yang ada di sini sehingga mereka diminta untuk lihat terus Pak. Itu kan Mas Yoga ya. Enggak sih. Mereka yang pembeli dari luar melihat belanja UKM khusus yang ekspor nanti ada pertambahan di situ nanti akan muncul di situ gitu. Bisa gitu kita sampaikan dan ini memang challenge juga dari kami dari Pak Hendy tadi gitu. Ya. Baik, ini saya sengaja mute peserta yang lain karena kalau nggak di mute agak berisik. Jadi yang mau tanya bisa tunjuk tangan aja atau di chat room bilang mau tanya. Ini ada pertanyaan dari Pak Samsul. Pak Samsul menanyakan di mana dapat keuntungan belanja UKM? Kalau seperti marketplace, Shopee, Topet, Bulak, mereka dapat keuntungan dari iklan setiap seller. Nah, nih pertanyaannya nih agak. Iya, itu selalu ditanyakan tentang itu biasanya. Iya, belanja UKM kok bisa hidup gitu. Iya, intinya gitu. Kan gratis ini. Kita tuh diskusikan kita apa pakai platform seperti Shopee atau Bukalapak atau yang XL ya. Itu Mas Yoga sama Mas Pras itu di luar kepala. Saya kalau ini apa bedanya, ini apa bedanya, ini apa bedanya, akhirnya kita ketemu bahwa enggak, kita pilih strategi ini. Kenapa? Karena kalau kita bersaing dengan Shopee kita nggak bisa, Pak.
kalau kita pungut dari teman-teman UMKM, nggak bisa kita, ya kan? Mereka kan juga harus hidup dengan baik kan gitu. Kita harus mendorong mereka agar mereka lebih punya keuntungan lebih banyak gitu. Karena itu kita tidak tarik apa-apa dan bagaimana operasionalnya kita masih relawan nih. Jadi membuat ini pun ini terus terang yang buat ini Mas Yoga sama Mas Pras. Mas Pras nggak mau kelihatan di luar, benar-benar jadi koki nih di dalam platform kami gitu. Kami ada ini, jadi dalam platform Bukalapak belanja UKM itu kokinya ini berarti Mas Pras dan Mas Yoga. Nah ini kita masih ini relawan. Saya ini yang sebenarnya ya bagaimana nih caranya supaya kokinya itu bisa lah makan daging gitu kan. Atas upaya sekarang ini yang jadi pemikiran kita. Kita pakai iklan, Pak. Nah, memang banyak yang kita presentasi ke sana, presentasi ke sini belum ada yang kaya ya. Nggak masalah karena saya selalu semangatkan kepada teman-teman, Alibaba itu, Jack Ma itu juga ditolak tuh berpuluh kali untuk dapat kerjasama. Kita kan dapat iklan kan nggak gampang, Pak. Mereka percayakan iklan ke kita itu kan nggak gampang gitu kan. Nah ini nggak apa-apa kita tolak, beberapa kali ditanya Mas Yoga, saya di sana kita presentasi sampai sekarang belum ada kabar sana presentasi, terus kita nggak masalah. Saya semakin semangatkan teman-teman. Kenapa? Karena kita kalau posisi kita sudah nyari duit sekarang, ya kita udah tenggelam duluan Pak, nggak mampu kita bersaing. Yang pertama, yang kedua, kita buat apa ada kalau kita nggak bantuin UMKM, benar nggak Pak? Ngapain kita capek-capek begini kalau kita nggak bantuin UMKM? Itu yang saya sampaikan ke teman-teman gitu. Jadi teman-teman yang muda-muda ini semangat juangnya. Kadang-kadang bikin webinar aja, ini dapur kami ya, DP webinar tuh saya panas-panasin dulu. Terus saya bikin 160, ayo silakan yang bikin. Wah mereka, aku nggak mau nge-share. Dapat 100 gitu kan, lumayan. Artinya saya sampaikan dengan cara kita melakukan webinar ini, kita mempromosikan gitu kan. Kita ya, ini juga kita relawan. Kita buang waktu merencanakan ya relawan, tapi dalam rangka mempromosikan karena kita siapkan saja mereka nggak mau, Pak. Kita siapkan gratis, mereka tidak mau gitu, belum mau gitu, masih bertanya nih. Karena apalagi kita pesaing kita ada beberapa yang masih kecil ya, sesama kita Bukalapak ini belanja UKM. Saya ngomong Bukalapak terus berarti kita kayak nanti menyaingi Bukalapak nih Mas Yoga. Amin. Juga amin. Nah, ini ada beberapa yang tokonya untuk masuk ke tokonya harus bayar, ya kan? Yang di-share di OKOC itu harus bayar sekian. Iya, betul. Makanya saya bilang gratis di saya. Kenapa? Saya ini benar-benar bantu gitu loh. Ini UMKM tuh harus dinaikkan kelas. Kami nggak punya apa-apa kecuali ini gitu kan. Kecuali otak-otak kita ini gitu, semangat kita ini gitu loh. Ya kan, ini adalah amal yang luar biasa. Selalu teman-teman yang masih muda nih, kita aja yang tua sama satu lagi nih. Nah, sahabat saya yang ini tuh sama-sama mak-mak kayak saya, yang lain muda semua, itu saya semangati, ya kan? Nah, supaya apa ya itu tadi Pak, gitu. Makanya kalau Bapak memang hadir dengan ekspor ini dengan isu yang seperti ini, kira-kira sama lah, gitu kan. Jadi seperti itu. Saya selalu sampaikan audiens atau peserta dan sebagainya, kita nggak usah mikirin berapa yang kita kasih, berapa yang kita terima, dan kita ngasih aja apa yang kita punya sekarang ini. Karena kondisi COVID ini UMKM ambruk, ya sudah. Kayaknya sih tenang-tenang, bisa makan, bisa ini. Tapi jangan salah, ini kita bisa tiba-tiba ambruk loh. Dan ketika Yunani itu ambruk, ya kan? Di sana Yunani ambruk, teman saya itu sedang di sana itu satu rombongan teman sekolah IPB itu S3, ada
9 orang yang datang ke sana menyaksikan sendiri bagaimana itu kalau negara ambruk gitu Pak. Di jalan-jalan itu nggak bisa orang beli sewa dan sebagainya, nggak bisa. Di jalan-jalan itu semua nggak punya rumah. Itu teman-teman saya tuh lihat dengan kepala sendiri. Nah, kita itu berulang kali kan resesi mau sekarang saja sudah min berapa? 5. Ya kan, min 5. Kita nggak bisa dibandingkan dengan Amerika segala. Kita artinya min 5 itu sudah bahaya itu Pak. Ya kan? BPS sudah bilang itu baru resesi itu kan. Nah, nanti kalau turun lagi, kontraksi lagi sampai di 2 digit, nggak tahu ini gimana gitu kan. Nah, apa sumbangan kami? Sumbangan kami ya ini, karena itu ketika ada COVID-19 ini, kemarin kan teman-teman sudah punya belanja UKM, walaupun nggak kita promosikan, tetap saya kan harus begini, harus gini, sampai tampilan seperti ini kan kita, bukan saya aja, semua teman-teman meminta yang seperti inilah, seperti ini. Akhirnya jadilah yang tampilan sekarang ini kan gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu, maunya kayak Gojek, maunya kayak ini gitu kan tampilan depannya. Nah, jadilah seperti ini kan. Nah, tapi begitu ada COVID dengan tampilan sebegitu, kan kita promosikan, ayo datang. Emang nggak ada duit ya, dan bukan nggak ada donaturnya juga ini Pak. Kita dosen-dosen ini semua nggak punya donatur, dan nyari iklan itu susah banget. Susah menawan. Kasarnya itu mau mengembalikan biaya untuk bikin platform ini ya kan, untuk otak-otak yang bikin ini kita belum gitu loh. Itu jadi pemikiran saya juga, tapi udahlah teman-teman ikhlas aja, jadi ya saya tenang gitu kan, karena mereka masih muda-muda, tenang. Pasti apa yang kita kerjakan adalah balasannya, santai. Saya selalu Jack Ma itu saya kirim ke grup nih, Jack Ma aja ditolak berapa puluh kali sampai seperti ini, ya nggak gampang gitu. Jadi apalagi kita punya niat baik gitu kan. Bu Ririn ada pertanyaan lagi Bu. Banget itu niat baik pun banyak yang disalahkan gitu kan. Ya sudahlah, kita punya, misalnya istilahnya gini, kita tuh sekarang punya toko, ya kan? Dalam kondisi COVID, dalam kondisi resesi, udahlah pakai aja tokonya. Kalau disewakan juga nggak laku, benar nggak? Istilah itulah kita itu. Udah deh, kita amalin aja toko kita itu. Lah, disewakan juga nggak mau. Diamalin aja, orang pada masuk. Nanti aku dijadiin apa nih? Nanti apa? Curiga aja gitu. Ini dia mau ngapain ini gitu, curiga aja ya udah, makanya kita udah pakai aja toko kita, itu yang kita bisa berikan pada masyarakat dan negara gitu loh Pak. Itu Pak jawabannya. Iya Bu, itu ada pertanyaan lagi dari Mas Yudo Tomo nih, di Magelang. Mas Yudo Tomo nih, pertanyaan saya, izin yang harus dimiliki UMKM untuk masuk ke belanja UMKM apa saja? Minimal UMKM biasanya apa, PIRT, apa ada yang lain yang harus dipenuhi? Boleh nanti saya jelaskan Pak. Saya paparkan aja ya paparan saya Pak ya. Oke, boleh, silakan Bu. Tidak ada hubungannya lah gitu. Nanti kalau saya jawabkan separuh-separuh nanti nggak ada runtutannya. Ya, silakan. Ada lagi Pak? Ada lagi pertanyaannya Pak? Biar belum ada. Saya izin dulu ya Bu ya Pak. Oh ya Pak Yoga, terima kasih. Maaf tidak bisa hadir sampai akhir. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi memasuki pasar digital untuk pemasaran global ya Pak ya. Iya. Terus tentang saya kan sudah jelas ya tadi disampaikan oleh Pak. Nah, kemudian mengenai ini juga sudah disampaikan oleh saya. Kemudian, nah ini OKOC 7 Pas ini sudah juga ya Pak ya. Pasti semua sudah tahu. Dan kita sekarang bicaranya di akses pemasaran ini kan. Kemudian
bagaimana kita dasar penyusunan strateginya itu ini kaitannya dengan nanti pasar internasional kita, bahwa ada beberapa segmen yang berbeda di antara beberapa negara. Ini yang perlu kita ketahui persis, negara yang kita tuju itu seperti apa, baru kita bisa tentukan target pasarnya. Nah, kemudian kalau kita ini mesti paham ini yang seperti ini nih, bahwa sampai kita tentukan target pasar, perilaku konsumennya itu seperti apa. Nah, kemudian keinginan, harapan, kebutuhannya apa. Nah, kalau memang dari ini 37 ini adalah mengenai produknya sudah ada, maka kita nanti cari yang memang produk ini sesuai dengan perilaku konsumennya. Seperti misalnya di New Zealand ini yang diperlukan adalah teh, katanya kata dubesnya itu teh. Ini kita perlu banget teh hitam. Kemudian kita perlu kopi, gitu kan. Terus kalau perlu ada mie itu Indomie dan sebagainya itu di sana bagus. Nah, kalau memang ada bisa kita kemas dengan baik, misalnya seblak atau makanan khas kita itu kita kemas dengan baik, nah itu mereka mau. Tapi di Jepang beda lagi. Kalau di Jepang kan mengenai tentang handcraft dan sebagainya. Kemudian kalau yang ke Arab beda lagi. Nah, kemarin kan Pak Sandi sudah diskusi dengan duta besar Jepang dan duta besar beberapa duta besar lain Mesir ya sudah. Nah, itu adalah sebuah kolaborasi yang sebenarnya kita tinggal sudah dibuka jalur, kita tinggal jalan gitu kan. Nah, itu yang perlu kita ada ini yang kita lakukan. Tapi tadi Pak Hendy juga sampaikan bahwa sudah ada beberapa indikator di luar negeri itu, ya kan? Ini mesti kita manfaatkan, tapi dasarnya adalah kita mesti tahu keinginan dan kebutuhan konsumennya apa. Itu kalau kita enggak, nah itu yang kenapa di Singapura rendang itu bisa masuk karena di Singapura itu orang-orang Melayu banyak juga. Nah itu karena itu rendang bisa masuk. Nah sekarang produk kita apa, kita gandengkan dengan dengan pasarnya. Nah sekarang ingat ini di sini nih saya surprise banget tadi Pak Endi yang menyampaikan sudah ada transaksi itu luar biasa. Karena menurut beberapa pendapat kondisi saat ini tatanan sosial berubah. Jadi deglobalisasi juga bergeser ke pasar regional. Tapi kalau masih menerima dari luar itu luar biasa, apalagi tergolong makanan jenis makanan itu sebuah kepercayaan yang luar biasa dari konsumen luar negeri gitu kan. Kenapa kenapa ini merupakan kepercayaan luar biasa? Karena kan kita masuk kategori zona merah, kita masuk kategori yang memang masih penanganan dianggap kurang penanganannya. Tapi di sisi lain dengan kondisi Indonesia yang seperti ini, ternyata kita masih dipercaya mereka itu masih memesan atau masih membeli produk-produk kita, makanan kita. Kami aja, saya dan teman-teman kalau makan beli gitu ya, sampai rumah kita kukus dulu dan sebagainya. Artinya ada sebuah ketidakpercayaan. Tapi kalau terjadi seperti yang Pak Endi sampaikan, berarti itu luar biasa, itu langkah yang luar biasa dan pasti jejaring yang kuat di sana. Nah itu yang terus kita lakukan. Tetapi itu lagi perlu saya sampaikan bahwa kebutuhan dan perilaku konsumennya di sana bagaimana. Kemudian, nah ini karena kondisi saat ini juga agak turun ya. Nah kita lihat di sini
sekarang rantai nilai yang bisa dipenuhi oleh UMKM itu berapa? Di sini di tahun ini sekitar tahun 2018-an ya. 2013 nih. Tapi kalaupun ada kenaikan nggak banyak. 6,3 yang mikro nih. Jadi semuanya itu perusahaan besar. Padahal kita tahu bahwa perusahaan besar itu hanya di sini nih. Perusahaan besar itu hanya 0,001% Bapak. Ya kan? Hanya 5.460 unit usaha. Dan ini untuk ekspor ya. Untuk ekspor itu yang bisa melayani rantai nilai global itu 52%. Dan yang untuk UMKM hanya 6,3. UMKM berarti termasuk menengah itu hanya 6,7. Nah ini kalau di breakdown lagi, apakah 6,3 itu jangan-jangan menengah saja atau kecil, jangan-jangan yang mikro itu masih berapa, cuma berapa 0,0% gitu kan? Nah ini yang saya sependapat dengan Pak Hendy bahwa ekspor ini yang kita harus genjot dan ekspor mudah gitu kan. Nah, kemudian ini kan target pasarnya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita juga untuk ke sana juga harus tentukan target pasarnya, nanti kita tentukan harganya, ini penting sekali juga. Nah, ini tadi disampaikan oleh premium, saya setuju sekali bahwa untuk ekspor itu harus premium, Pak. Kenapa? Karena supaya nilai tambahnya tinggi. Karena mereka kalau kita nggak bikin premium, baik itu kemasannya, maka nilai tambah yang dirasakan oleh UMKM akan rendah. Tapi kalau kita buat premium, maka yang UMKM akan menikmati laba yang tinggi, margin yang tinggi gitu. Jadi itu nanti kalau ini memang harus yang premium dan pasar di sana memang perlu, apalagi kemasan dan sebagainya. Kemarin saya ada mahasiswa yang kebetulan bersama-sama saya tentang satu produk tentang trust konsumen. Jadi mereka itu tentang berapa jauh sih mereka itu trust terhadap produk gitu kan, produk kualitas produk. Ternyata mereka itu konsumen yang paling mereka yang terhubung dengan trust adalah mengenai proses produksinya. Jadi untuk produk yang sudah pabrikasi, mereka yang diperhatikan adalah kepercayaan terhadap proses produksinya. Nah, apalagi untuk yang produk-produk UMKM ini harus punya inovasi dan harus punya inovasi dan ya cara-cara yang memang bisa meyakinkan kepercayaan konsumen di sana bahwa proses produksi itu bagus, benar gitu. Nah, apa yang untuk menjamin itu? Yaitu kemasan. Kemasannya harus menjamin bahwa produk itu memang diproses dengan baik. Wong kemasannya bagus kok. Tapi kalau kemasannya jelek, nah itu kan ragu. Ini benar nggak sih proses produksinya? Kemasannya seperti itu. Nah itu barangkali itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lihat target pasar internasional itu mulai dari adanya tadi sampaikan perilaku konsumen. Dari perilaku konsumen maka kita tetapkan kebutuhan produknya. Kalau kita sudah ada produknya, maka kita akan cari yang sesuai dengan produk yang ada ini. Pasar mana yang memang perilaku konsumennya membutuhkan produk ini. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi kualitas produknya. Kalau belum, maka kita akan perbaiki. Kemudian selanjutnya adalah sertifikasi tadi yang disampaikan. Nah, kalau di belanja UKM, belanja UKM.com, ini memang untuk mikro
untuk kecil dan menengah, dan kita memang konsen kita lebih berpihak kepada mikro, karena itu kita tidak mengenakan badan usaha atau izin UMK gitu ya, izin usaha menengah kecil gitu kan, mikro kecil kita belum, karena kalau seperti itu mereka belum apa-apa sudah harus mengurusi. Nah ini kita memang di belanja UKM pokoknya Anda punya produk list belanja dagang di sini, seperti kaki lima ya sudahlah dagang di sini. Tapi kalau untuk ekspor, nah ini sertifikasi ini yang perlu diperhatikan. Badan usaha dan sertifikasi ini yang harus diperhatikan. Nah, menyangkut kepercayaan produk. Kepercayaan terhadap produk, apa sertifikasi yang bahwa produk itu sudah bagus, yaitu ada PURT, kemudian ada sertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kan bisa bisa digunakan secara juga, apalagi sekarang arahnya kan produk-produk halal. Nah seperti itu, jadi untuk menyiapkan produk yang itu karena itu di belanja ukm.com ini nanti kita akan bikin satu ini tersendiri, satu khusus untuk produk ekspor, di mana di dalamnya memang harus ada sertifikasi, ada kalaupun ada izin usahanya, ada izin usahanya, kemudian kreatif produknya bagus, sehingga UMKM tidak hanya mungkin dari 37 saja yang masuk ke ekspor, teman-teman yang sudah berkembang, sudah mulai naik kelas, kita masukkan ke produk itu. Dan tadi seperti bahwa apakah belanja UKM bisa, sangat bisa, karena memang walaupun di sana itu toko-toko UMKM, tetapi kita memang bisa dilihat oleh sedunia, gitu kan. Nah, dari sini inilah yang nanti kita share ke jaringan-jaringan yang tadi Pak Hendy sudah sampaikan, sudah punya di beberapa jaringan, tinggal mau beli produk apa nih, dia di sini. Dia di sini. Nanti akan ketahuan bahwa ternyata memang ada matching antara produk dan kebutuhan pasar gitu. Nah, untuk mikirin produk kebutuhan pasar itu kan pusing nih. Sekarang kita penuhin saja spesifikasinya. Kita penuhin cuaca produknya, terus kemudian kita pajang di belanja UKM. Nanti apakah produk itu sesuai dengan perilaku konsumen, pasar yang akan menentukan, yang akan milih sendiri gitu. Jadi itu yang lebih memudahkan, seperti tagline kita bahwa belanja UKM ini adalah mendekatkan, memudahkan dan menguntungkan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak, Pak? Kalau tidak ada, nanti saya akan langsung. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sepertinya belum, Bu. Lanjut aja, Bu. Baik. Nah, jadi saya diharapkan. Oh, ada Bu Desiana. Oh ya, Bu Desiana, silakan Bu Desiana. Sebentar, saya aktifkan dulu ininya. Langsung aja Bu Desi. Assalamualaikum Ibu Ririn. Iya, Bu Sesi, selamat sore. Gimana Bu? Dari Tanjung Pinang. Salam, ya. Salam kenal. Tadi alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di Zoom meeting sekarang. Tadi ternyata apa yang awal Ibu Ririn tadi sempat saya dengar sama kenapa saya Wah, putus rupanya. Bu Desi masih monitor? Halo? Iya, di sini baru habis setelah hujan.
Jadi ya. kurang bagus sinyalnya. Ibu, saya sama pandangan saya tentang, kebetulan saya D3-nya diploma ekonomi di Unpad. Ya, Sama pemikirannya sama Ibu bahwa dengan kondisi ekonomi sekarang itu apa solusinya? Alhamdulillah saya bisa bertemu di Ekspor 37 ini orang-orang yang memang tujuannya mulia. OKOC itu termasuk Pak Iim. Kenapa saya semangat sekali untuk bergabung. Ketemu lagi sama Bu Ririn. Harapan saya memang ini betul-betul jadi sesuatu yang solusi untuk pandemi ya. Inilah momennya kita untuk sama-sama, termasuk kenapa UKM gitu. Kenapa UKM? Apakah pemerintah atau masyarakat baru sadar bahwa UKM itulah penggerak ekonomi negara kita yang besar ini gitu. Terus satu lagi Bu, permasalahan yang mau mudah-mudahan ada nanti pas jadi solusi bersama. Saya sendiri waktu dapat Avana dari Ekspor 37 kemarin. Terus ini permasalahannya 3 tahun yang lalu saya sudah mau bikin online untuk kuliner lokal. Kita kumpulkan. Yang jadi permasalahannya UKM ini masih bergerak tanpa keahlian untuk online. Ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi. Kalau saya dengan komunitas saya di sini sedang semangat-semangatnya untuk membuat dalam sebuah aplikasi yang paling gampang saja. Tentunya dibantu. Mereka masih bingung. Padahal pengen maju. Sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus online. Apalagi pandemi, terbatas untuk pergi secara fisik belanja gitu kan. Nah, tapi permasalahan UKM ini mereka ya di dapur juga, termasuk saya ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada solusinya. Apakah nanti platform-platform untuk online-nya UKM ini menyediakan jasa untuk online-nya. Jadi ya para pelaku UKM ini ya konsentrasi di produksi saja seperti itu. Sebenarnya sudah saya coba, kayak saya di Ekspor 37 saya bawa produk teman-teman UKM lain. Jadi saya presentasikan ada beberapa UKM yang memang bisa di-push kemampuan presentasinya, kemampuan berjualannya. Tapi ada yang produknya sayang kalau kita tidak kembangkan, tapi mereka tidak punya kemampuan itu Bu untuk berbicara di depan umum. Ya. Untuk jangankan itu, WA aja standarisasinya, aturan etika di media sosial untuk berjualan itu mereka belum paham. Nah seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita pikirkan bersama demi majunya UKM Indonesia. Gitu. Baik, Ibu, terima kasih banyak kesempatannya. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu ya, Pak Endi. Boleh, walaupun ada pertanyaan satu lagi. Oh, ada pertanyaan. Boleh. Di chat room, Bu. Jadi pertanyaannya, bagaimana metode pengiriman dan pembayaran di belanja UKM? Gitu. Pertanyaan bagus itu. Ya. Baik. Jadi yang pertanyaan Bu Desi dulu, saya jawab bahwa pertama adalah kemampuan UMKM ini rendah untuk digitalisasi, ya kan, untuk penjualan online. Nah, itu benar sekali bahwa dari dari sekitar 114 juta UMKM, di mana yang 104 juta itu mikronya, ini adalah hanya 13% yang melek digitalisasi. Nah, di mana kalau digitalisasi itu ada marketplace online, ada media sosial. Jadi 13% itu ada marketplace online, ada media sosial. Di mana media sosial itu sekitar 8%. Jadi sisanya 5% itu mereka bergerak di marketplace online. Nah, mereka tidak tahu di belanja UKM, untuk belanja UKM itu masuknya bagaimana, untuk bikin toko seperti apa. Ini memang harus diajarin berulang-ulang, gitu kan. Walaupun kita sudah bikinkan seminar, kita terangkan di dalam komunitas-komunitas, tetap ini kita
perlu diajarin. Nah, itu memang benar sekali. Tapi sementara ini ada pemahaman kalau Pak Hendy lihat di grup OKOC ya Pak ya. Yeah. Mereka sibuk bikin platform. Tadi mungkin Bu Desi pikirnya ngapain bikin platform kuliner, ya kan? Kenapa kita nggak nyatu aja? Kalau kita sendiri-sendiri itu seperti halnya kita punya lidi yang satu-satu, kita nggak akan kuat dan tidak akan bisa kedengaran bahwa ada produk nih bagus di sini. Tapi kalau kita nyatu di dalam satu platform UKM, nah itu bagus. Tapi sekarang malah mereka bikin sendiri, sedangkan platform yang lain tegar, kuat, berdiri kokoh, ya kita ambles lah, gak ada artinya. Benar nggak? Nah, karena itu benar Bu. Ya, karena itu menurut saya jangan bicara tentang aplikasi, tapi bicara bagaimana menjual produk kita. Kalau kita belajar aplikasi, mau belajar jual dulu aplikasi. Saya aja, saya nggak mau mikirkan aplikasi, yang mikir Mas Yoga sama Mas Pras. Dah. Saya maunya tampilannya kayak gini, bisnis modelnya begini. Nggak mau saya, karena saya nggak sanggup. Saya walaupun dokter, tapi saya kan dari manajemen dan marketing, akuntansi lah. Nggak sanggup saya apalagi ibu-ibu yang mau jual produknya, bapak-bapak, udah nggak usah mikir. Makanya saya di OKOC itu saya bingung nih orang mau bikin aplikasi. Penggerak itu loh Pak Hendy ya. Iya. Kemunduran menurut saya. Tapi yang sekarang harus dilakukan, bagaimana membuat produk bagus dan itu penjualannya bagus, nilai tambahnya tinggi, secara kuantitatifnya bisa kita jual bagus. Itu pemikiran kita, Bu Desi. Ya kan? Nah, itu. Terus yang kedua, tadi disampaikan, Bu, ada yang bikin produk, tapi ada yang memasarkan. Bu Desi, ini ya, saya sampaikan di sini, ini adalah kriteria UMKM kah, mikro kah, kecil kah, menengah kah, besar kah. Tapi di dalam mikro, di dalam kecil, di dalam menengah, di dalam besar, itu ini ada berbagai jenis usaha, Bu. Ada jenis usaha produksi, ada juga jenis usaha perdagangan. Perdagangan itu apa? Tadi yang disampaikan oleh Bu Desi, bahwa ada orang yang nggak bisa produksi, tapi bisa jualan. Apa? Maka dia nanti di Belajar UKM boleh punya toko sebagai toko. Ibu Bapak di offline itu ada toko yang apakah mereka bikin sendiri? Enggak. Sama di sini, Ibu boleh, Bu ini produknya teman saya, ya nggak apa-apa. Selama Ibu modalnya di bawah 50 juta, Ibu masih mikro. Selama omset per tahunnya 300 juta, itu masuk mikro maksimal. Tapi usahanya apa? Usahanya dagang boleh, usahanya produksi boleh. Jadi begitu. Jadi yang di Belanja UKM boleh perdagangan. Artinya kalau perdagangan memasarkan punya teman-temannya, tapi boleh produksi. Kalau produksi berarti dia memasarkan produk sendiri. Kemudian ada jasa. Ada perikanan teman-teman yang masuk di perikanan juga nggak perlu jadi nelayan dulu, enggak. Mereka selama masih jual ikan, maka kita masukkan ke perikanan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua, tadi bahwa apa Pak Hendy tadi? Kalau biaya pengiriman. Nah, pengiriman dan pembayaran. Oke, ini Pak, kita memang konsep kita adalah menyiapkan toko. Jadi kita punya toko, nih toko-tokonya. Setelah kita siapkan toko, dagang mau sana. Artinya pembayaran bagaimana, pengiriman bagaimana, itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kita memang memberikan kebebasan penjual dan pembeli. Tapi kita membatasi orang-orang yang masuk ke platform itu adalah orang-orang yang bisa kita identifikasikan.
nanti barangkali kita kan masih KTP. Kalau untuk produk ekspor itu akan kita masukkan, berarti pembeli itu kalau dari luar negeri harus punya nomor paspor. Sehingga kalau dia akan bisa masuk ke sana kalau sudah menjadi member kita, itu pengamannya. Sehingga nanti kalau tanpa pengaman itu nanti akan terjadi ini kan terjadi apa itu yang dirugikan. Dan kita sampaikan ke pedagang kita bahwa kita ini apa itu memang hati-hati bahwa barang harus dikirim setelah terjadi pembayaran. Kemarin kita ada menampilkan pengusaha muda yang mungkin kalau yang aktif di marketing itu ada namanya MS Glow, itu jadi perawatan kulit tuh namanya MS Glow, itu nomor 1 di Indonesia, penjualannya luar biasa. Itu produk dalam negeri, produk teman-teman kita yang di Jawa Timur. Jadi luar biasa. Dan dia itu menyampaikan, Mas Gilang menyampaikan bahwa kita nggak akan rugi karena cash kita itu ada terus, dan kita minim untuk dibohongin. Karena apa? Karena setiap kita kirim pembayarannya sudah ada gitu. Nah, ini yang kita terapkan juga di belanja. Jadi kita nggak mau ada keranjang, kemudian kita nggak mau ngatur dan sebagainya. Kalau kita sampai ada keranjang dan sebagainya, berarti di depan kita hadap-hadapan dengan Shopee, dengan Lazada, Tokopedia, kita kan nggak mau gitu. Kita hadap-hadapan dengan mereka, ya pasti kalah kita. Makanya kita cari hal yang sederhana tapi aman gitu. Amannya ya nanti teridentifikasi pengunjungnya itu dengan KTP sebagai member kan. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke melakukan jual beli dengan member. Nah, nanti kalau memang ada ekspor, berarti ada hal-hal yang memang harus kita tambahin lagi. Nah, ini model bisnisnya seperti apa, nanti kita konsultasi lagi. Nah, nanti biar secara IT-nya nanti diurus dengan Mas. Karena tidak hanya dari paspor saja. Penguat lah supaya UMKM kita itu bisa jualan tapi juga aman gitu. Nah, mereka yang beli pun bisa aman juga karena kan penjual-penjualan kita memang sudah kita karena kita cek juga itu kalau nick-nya nggak benar nggak bisa masuk itu Pak, nggak bisa masuk mereka sebagai yang punya toko nggak bisa. Misalnya nick bohong-bohongan ini kita tolak. Ada sistem yang nolak bahwa karena nick ini langsung kita baca gitu. Oh ya benar. Jadi kalau ngarang-ngarang nick misalnya asal angka gitu enggak. Kemarin ada UMKM kok nggak bisa nicknya, coba benerin, ada yang salah bener gitu. Ya itu ya Pak ya. Terima kasih. Iya Bu, ada lagi nih dari Pak Riki. Pak Riki Rizky ini beliau yang punya Respit Asia Bu. Oh iya. Ya, yang mitra kita juga ini di Ekspor 37. Beliau mengatakan tadi apa tadi lewat ini sampai MS Glow, Pak. MS Glow. Silakan Pak Riki, silakan. Nah, ini sekalian biar kenalan sama Bu Ririn. Ini Pak Riki Bu. Iya. Silakan. Assalamualaikum, Pak Riki Bu. yang mempertemukan teman-teman dengan buyer di Singapura. Oh luar biasa itu. Ya, Silakan, usaha Pak. dari Pak Hendi dan tim kita juga semua sih, Bu Ririn. Ya, Ya, alhamdulillah ini saya dengar tadi penjelasannya untuk marketplace belanja UKM udah cukup bagus ini. Ini memang kalau saya lihat sih tinggal teman-teman aja yang harus pede berani masukin barang ya. Dan yang Ibu bilang tadi kayak yang MS Glow tadi Bu, itu terus terang hampir tiap hari itu saya selalu ada kirim itu ke Singapura, Malaysia dan Taiwan. Iya, itu Jadi buyer dia
buyer-buyernya itu rata-rata orang kita yang di sana. Iya. Dan kalau saya lihat beberapa penerima barangnya yang di luar, itu kadang juga mulai orang luar. Jadi benar kalau Bu Ririn MS Glow itu top, Itu karena udah ngetop itu Pak, itu top banget itu Bu. produk Indonesia, perawatan muka, perawatan kulit produk Indonesia paling nomor 1 di sekarang ini di Indonesia. Ya, nomor 1. Dan kemarin Ya, kita benar itu. melakukan webinar, pembicaranya Mas Gilang itu yang punya, masih umur 31 tahun. Dan orang Jawa Timur, dan kebetulan sama-sama sekota dari saya, dari Probolinggo. Ibunya sahabat saya. Jadi masih umur 31. Iya. Di Nah, yang webinar. buat penasaran itu aja, Bu. Beliau ini jualannya bisa sampai tembus keluar juga, itu gimana ya? Apa main sosmed aja atau via ada di belanja UKM itu juga berperan untuk kalau mempromotnya? beliau belum masuk belanja UKM, Pak. Beliau itu besar di Shopee, di Lazada. Nah, kenapa ya. di Shopee ya. Jadi Benar. ya, jadi kenapa mereka itu dia itu bisa hebat begitu? Dia bilang bahwa saya dari marketplace online. Jadi dia nggak perlu bikin platform, Pak Hendy, tapi dia menggunakan platform yang ada karena pikiran dia bagaimana jual. Target saya, target penjualannya sekian, target penjualan sekian, itu yang dia pikirin. Nah, dan kalau nggak salah ini Bu, mereka itu udah bentuk kayak reseller itu di 3 negara tadi, MS Glow ini. Jadi dia itu besarnya seperti itu, Pak. Jadi dia itu besarnya kolaborasi. Jadi kolaborasi. Iya. Judulnya kolaborasi. Makanya ini kan sebenarnya materi kami ini, kita ini kolaborasi. Jadi kolaborasi dia bersama beberapa temennya, kalau nggak salah bertujuh. Dia bilang nanti kita akan kaya bareng, gitu kan? Kaya bareng dengan konsep kolaborasi reseller itu, Pak. 7 orang itu masarin, dia bikin produk, dia inovatif, mulai dari dulunya dia itu maklon, akhirnya bikin pabrik sendiri. Dia dulu maklon, terus bikin pabrik sendiri, terus dia bikin ini tidak hanya produk, tetapi mulai packaging sampai tasnya segala. Itu kan produk premium kan, tasnya aja. Misalnya Ekner kan produk tasnya aja tulisannya Ekner kan. Dia bikin pabriknya. Packingnya emang bagus. Jadi packingnya bagus, packing mereka cakep-cakep. Semua dia bikin itu, Pak. Semua dia bikin. Nah, teman-temannya itu jadi resellernya saling bantu, marketingnya. Sekarang 7 orang itu memang yang paling kaya Mas Gilang karena punya pabrik kan. Nah, tapi yang lain itu ya luar biasa juga gitu kan. Nah, itu. Jadi Jadi tadi Bu Cesi, makanya saya bingung di OKO yang teman-teman di Sinergi itu ngomongin tentang platform, itu kemunduran itu. Benar nggak, Mas? Jadi Pak, jadi yang pikiran kita itu bukan itu. Pikiran kita itu target penjualannya sekian. Kan kemarin Mas Gilang, saya punya mimpi targetnya sekian. Ditulis tuh, saya mimpi ini, saya mimpi ini. Dan sekarang mimpinya apa? Saya punya pesawat. Nah, dengan punya pesawat berarti penjualannya harus sekian, gitu kan? Itu yang dipikirin, dipikiran dia itu seperti itu. Karena itu kita kalau memenuhi pasar ekspor, pikiran kita harus ke sana. Bahwa bagaimana kita ekspor dengan jumlah yang besar. Nah, tapi tadi itu premium, Pak, memang. Sepakat saya. Karena kalau tahu MS Glow ya, Mas Pak Riki, itu kan mulai dari tasnya, sampai kotaknya, itu memang keren. Dan semua dia punya pabriknya sendiri. Jadi Mas Gilang itu, jadi cerita Gilang nih. Tapi kan beliau startingnya pasti dari bawah juga kan ya, Bu Ririn ya? Dari orang bawah. Dari bawah. Startingnya Mas Gilang ini juga pasti dari awal. Dari bawah. Ya. Nggak pakai modal orang tua. Jadi dia mulai dari orang tuanya biasa. Saya tahu gitu loh. Dia selalu ngaku, orang tua saya biasa. Istri saya SPG.
SPG itu berarti kan dari orang, nggak mungkin orang kaya raya terus jadi SPG kan gitu kan. Pasti dia sekolah dulu gitu. Jadi istri saya SPG, tapi dia punya bisa gitu. Sama-sama istrinya, istrinya itu dukung apa saja yang dia lakukan. Gitu. Dan dia mulai dari bikin apa itu namanya, bikin pencucian motor, tapi dengan inovasi gitu kan, yaitu dengan apa itu embun, pakai apa dari apa gitu, pokoknya dia bikin inovasi menyuci motor sendiri dulu, karena sebelum ada kliennya, ada langganannya datang, dia nyuci 1, 2, begitu banyak dia ngerjain orang gitu. Terus bikin lagi di sana, bikin lagi di Probolinggo langsung 5 dia punya. Akhirnya dia bilang kalau di sini terus saya nggak berkembang, pindahlah dia ke Malang, ya kan? Karena dia memang kuliah, itu dia dari SMA. Di SMA sudah punya cucian motor, yang tanpa modal ibunya, gitu kan? Nah, gitu. Jadi luar biasa itu. Kemarin harusnya ikut Pak Riki, luar biasa. Nah, sekarang saya share pesan dia apa? Pesan dia itu mimpi pertama, dan kedua percaya diri bahwa mimpi itu bisa terlaksana. Boleh Bu Ririn, kalau kapan beliau diundang nih di grup kita, Pak Hendi setuju nggak? Kalau sedikit-sedikit nggak bisa Pak, dia maunya yang dengerin ratusan. Kemarin tuh pesertanya 350, hanya saja terkendala mereka banyak yang masuknya mungkin apa itu jaringannya mungkin lemah dan sebagainya gitu kan. Jadi yang bisa masuk 180 gitu. Tapi ya, saya bilang maaf ya Mas Gilang, nggak 350 nih, ini daftarnya saya kirim nih 350 ini, cuman yang masuk nggak apa-apa Bu gitu kan. Tapi nah saya sampaikan 2, yaitu tentang mimpi. Saya selalu ngajarin bahwa kita harus punya mimpi. Karena saya aja sekarang jadi dokter nih Pak. Umur 13 tahun bapak saya bilang, kamu nanti jadi dokter, mau nggak? Apa sih itu dokter? Aku dulu main terus kan. Dokter itu paling tinggi sekolahnya. Mau nggak jadi dokter? Mau. Ya, benar saya jadi dokter. Kalau saya dulu jadi pengusaha kayak Mas Gila mungkin udah jadi punya pesawat gitu kan. Saya jadi dokter, bisa gitu. Nah, Mas Gilang juga ngajarin kayak gitu mimpi. Yang kedua, apa itu adalah percaya diri. Bagaimana dia cerita, bagaimana dia diremehkan orang, bagaimana dia apa itu dianggap tidak bukan siapa-siapa, tapi dia gigih. Oh nggak peduli saya percaya, saya bisa. Gitu. Jadi selalu dia percaya dan dia bisa. Itu percaya diri. Ini yang tidak dipunyai pengusaha belum sukses. Ya, ada pertanyaan lagi? Iya, ini kita sudah hampir 5:30 ini. Iya, baik. Saya jelaskan sedikit ya Pak tentang ini 5 menit aja. Boleh. Tentang apa itu bagaimana masuk ke belanja UKM, ya. Nah, ini jadi ini memang kita unduh dulu dari Play Store, Pak. Kalau untuk punya toko itu kita harus unduh dulu dari Play Store memang. Nah, setelah kita unduh dari Play Store, tampilannya nanti seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, jadi tampilan seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, maka bapak-bapak, ibu-ibu cari judul akun. Ya. Setelah ketemu judul akun, kita klik. Nanti tampilan seperti ini. Ini saya sudah mendaftar nih sebagai member. Nah, Bapak Ibu harus untuk sampai sini daftar dulu barangkali nih. Saya lupa ini, tahu-tahu sudah jadi begini. Ya udah lama 2018. Ya. Nah, setelah itu di sini nih di akun kita, ini akun kita nih. Kita sudah punya akun, baik penjual maupun pembeli punya akun. Nah, kemudian ini buat toko, di sini buat toko. Ada tulisan buat toko di bawah, langsung diklik, nanti ketemu ini nama toko.
nama toko, nama tokonya apa, nama lengkap, nomor HP, deskripsi toko, kemudian, nah Bapak Ibu yang perlu disiapkan adalah foto untuk toko, kemudian foto untuk produk. Jadi satu toko itu boleh produk apa saja, berapa misalnya, mau 100 produk boleh, asal Bapak Ibu ngupload foto satu-satu. Di dalam foto itu nanti ditulis harganya berapa. Jadi kemarin ada pertanyaan, oh itu nggak bisa ya harganya langsung ditulis, nggak bisa, harga itu ditulis di bawah produk gitu kan. Nah kalau punya 100 produk tulis aja di situ semua. Jadi toko. Nah itu gampang sekali kan Pak, Bu? Gampang ya. Jadi seperti itu jadilah kita punya toko dengan demikian. Nah ini contohnya nih, contoh tokonya di belanja UKM. Ini sudah dilihat 598. Artinya kalau 598 ya lumayan lah berapa terjadi transaksi berapa kali, bisa lebih dari kemudian ini ada pembinanya. Nah, di sini kalau pembinanya di sini ada bisa ekspor 37 gitu, Pak. Pembina ekspor 37. Ini adalah contoh-contoh toko, ini toko. Nah, ini baru setengah bulan dia langsung dilihat 62. Jadi trafiknya sudah lumayan. Nah, jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Potensi e-commerce di Indonesia tinggi, tapi itu tadi masih dikuasai oleh perusahaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ririn, wah ini ada puisi, oh enggak? Oh iya, ada puisi nih Pak. Silakan. Sudah di sana. Nah ini puisi ini saya tulis sudah lama, 2010, ternyata sekarang masih apa itu? Masih relevan lah, karena kita memang ya itu tadi nggak boleh atas semangat, bangkit terus aja bangkit. Apa itu sampai ketemu apa yang kita impikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Ririn, jadi nanti kita masuknya nunggu Ibu buatkan. Nggak apa-apa Pak, sekarang masuk aja. Masuk aja. Ya, masuk aja. Nanti kalau sudah jadi kita tinggal alihkan. Tapi nanti kalau memang ada produk-produk yang bagus, mungkin tidak hanya dari Pak Hendy, dari yang mana saja yang memenuhi kriteria itu. Nanti akan saya sampaikan bagaimana screeningnya supaya bisa masuk ke ekspor itu. Jadi nggak semua orang, nanti kalau semua orang bisa masuk ekspor, nanti itu nilainya jelek lah. Betul. Nah, jadi nanti kita akan tentukan screeningnya seperti apa supaya bisa masuk. Sementara masuk aja dulu belanja UKM gratis ini Pak. Iya. Terus tadi Bu ada harga Bu. Tunggu Pak, supaya saya nggak lupa. Bagusnya kalau sudah masuk belanja UKM, saya nggak ada fotonya. Kalau sudah masuk belanja UKM, nanti ada tanda share ya, sudah punya toko, nanti ada tanda share, diklik, nanti bisa di-share ke Facebook. Iya. Kita share di WA. Jadi kalau nanti teman-teman yang di luar negeri, tinggal kita kirimin nih, gitu kan. Share tentang toko kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngirim satu persatu, cukup kasih linknya saja ya. Iya, satu-satu itu capek Pak. Ya. Orang jadi itu nanti kalau mereka juga kalau dari sana WA gitu, kemarin beli produk ini di mana ya, lupa kan Pak. Kemudian untuk men-scroll yang di atas males kan. Tapi kalau ini kita tinggal share tentang toko kita, mereka buka, udah. Dia ini sendiri gitu, milih sendiri gitu kan. Terus satu lagi Bu, harga yang kita cantumkan itu belum sama ongkir berarti ya? Itu belum Pak, tadi belum pertanyaannya belum. Nanti ongkir itu nggak masalah Pak, karena nanti biasanya buyer itu tahu bahwa ada ongkirnya. Oh, ya. Jadi misalnya nih ada produk harganya 100.000. Ya sudah 100 aja. Saya order nih. Nah, nanti untuk pengirimannya
yang range dari ibu atau dari mana? Enggak, dari yang punya toko, Pak. Oh, yang punya toko Ya, langsung. yang punya toko langsung sini. Oke. Pembayarannya pun juga demikian. Nah, di lemari. Karena iya pembayarannya gitu langsung. Jadi ibaratnya ya sih. Jadi pembayaran gitu. Kita ibaratnya ini kita punya toko. Jadi ini mungkin kayak model etalase gitu, Pak Hendy. Bukan, Pak. Toko. Bukan etalase, Pak. Bukan etalase. Kita Ya, toko. Nah, mungkin kayak awal-awal Bukalapak gitu, Bu, ya. Awal-awal Bukalapak, seingat saya kan kalau ongkir tergantung dari seller nanti. Seller yang akan info. Ya. Seperti itu ya, Bu, ya? Ya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rinaldi. Untuk pengiriman, apakah perlu ada pilihan shipping agent? Jadi di platformnya Ibu apa ada pilihan pakai? Kita bebas, Pak. Enggak. Oh, bebas. Enggak. Oke. Kita bebas, Pak. Jadi bebas tergantung sellernya. Sellernya mau pakai apa terserah. Pokoknya kita seperti kita bangun toko, udah pakai aja gitu. Tapi untuk masuk ke situ ada satpamnya gitu. Iya. Ibu sebagai organizer-nya ya kan? Ya satpamnya itu ya kita screening kan. Iya. Kalau mereka jadi member dulu. Iya, ini saya sekaligus ini yang tanya di chat langsung saya tanya. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita tutup acara ini. Pak Riki ini terima kasih fasilitas Zoom-nya dari Respit Asia. Jadi Bu, sama Pak Hendy. Terima kasih, Pak Riki. kita ini karena bentuknya yayasan, jadi sama sekali nggak ada profit motif di sini. Bahkan kita ngadain pelatihan-pelatihan itu pertama kali kita masih offline karena belum COVID. Itu kita sediain konsumsi dan tanpa dipungut biaya. Apalagi kalau pesertanya itu penyandang disabilitas, kita beberapa kali ngadakan itu juga free semua. Nah, banyak yang kadang bertanya, "Loh, terus dapat untungnya dari mana?" Loh, emang nggak nyari untung di sini karena bentuknya kita juga yayasan. Nah, karena kayak Pak Riki, kayak saya, kayak Pak Akbar dan yang lainnya itu kan kita ada usaha lain, Bu. Nah, usaha lain itu sebagian keuntungannya kita pakai untuk kegiatan ini, gitu. Oh iya betul. Iya. Nah, kami sudah melakukan itu dari tahun 2006 akhir itu sampai sekarang ya seperti itu polanya. Iya, betul. Ada dalam marketing people, how to market our product to people. Nah, itu pertanyaan Bu Desi itu. Gimana? Ada dalam marketing, mungkin dalam teori marketing, people, how to market our product to people. Gimana caranya memasarkan produk kita ke orang? Ya tadi disampaikan bahwa kita harus tahu perilakunya dulu. Iya. Kalau tanpa kita nggak tahu perilaku ya salah sasaran gitu kan. Iya. Aja intinya adalah seperti itu kali Pak. Menurut saya itu. Ini yang di bagian timur sudah izin karena sudah maghrib di sana. Jadi kalau misalnya ada mereka yang perilakunya kalau produk itu dia maunya beli yang mahal ya udah kita penuhin, dikasih yang murah susah gitu kan Pak. Walaupun kita sudah ini ini harus kita ini murah dan sebagainya nggak akan dibeli gitu. Iya. Jadi pertama dasarnya adalah perilaku. Iya. Ya nanti kita kapan-kapan insya Allah bisa sharing tentang perilaku konsumen karena perilaku konsumen itu sebenarnya bagus sekali buat kita sebagai marketer nih. Ya. Bagus Pak. Itu harus kita tahu. Iya. Untuk mendekati, betul. produknya itu pasti perilaku. Betul. Oke, saya rasa nih karena sebagian teman-teman sudah maghrib, saya coba mau screenshot dulu peserta yang hadir hari ini di partisipan. Nanti sambil kita foto bersama. Karena ini di record, jadi insya Allah nggak apa-apa ya Bu Ririn, kita masukkan di YouTube kita nggak apa-apa ya? Iya. Izin Bu? Ini nggak apa-apa ya? Pak. Dimasukkan di YouTube.
Oke, Justru kalau Bapak. bisa nanti di-share ini ya Pak Hendi, di-share Ya. slide-nya tadi menarik gitu. Oh, Ya. bisa. Bu Ririn Saya minta share. izin. Oke, Bapak Ibu, kita coba nyalakan videonya sebentar, kita foto bersama Ya. sebelum ditutup acaranya. Sebentar ya. Buka masker Ini dulu. ada dua screen nih, jadi 2 kali kita foto. Pertama ada Mas Yudo sampai Mbak Suci Maharani, Mbak Suci, Mas Wandi, Pak Budi, Pak Erwan, Pak Budi Yusuf. Mohon videonya bisa dinyalakan. Ya, kita sama-sama 1, 2, 3. Iya, screen satunya ya. Iya, ini ada Pak Hasto di Bandung nih Wah, juga hadir. Mbak Debi, Mbak Danis, Pak Ani, Mbak Ani, videonya tolong dinyalakan. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Ririn yang telah mau sharing di kita, Bu. Jadi ini terbatas, tadi pesertanya sampai di angka 32 karena memang internal ya, Bu. Jadi kita nggak sebar keluar, hanya ke grup kita saja. Ini proses pendampingan kita, Bu. Nah, nanti setelah ini kita masuk ke perizinan dan selanjutnya. Pak Riki, terima kasih atas fasilitas Zoom-nya dari Respit Asia. sama. Ya, kemudian Bapak Ibu yang lainnya tetap semangat ya. Tadi Bu Ririn sudah banyak ngasih message. Mudah-mudahan itu bisa ini jadikan tools buat kita untuk tetap semangat. Mimpi ya Bu ya, yang penting Bu ya. Mimpi kemudian percaya diri. Percaya diri bahwa mimpi itu bisa. Nah, Nah, percaya diri bahwa itu mimpi itu bisa. Iya. Karena siapa yang bisa percaya diri kita kalau kita tidak? Kalau bukan diri kita gitu. Biar Iya. orang lain nggak percaya, tapi kita harus Iya, percaya. betul. Nah, benar. Baik, terima kasih. Saya izin, iya Mbak, izin ya Pak. Terima kasih Ya, semuanya Pak Hendi. saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya tutup ya. Baik Pak, Terima kasih Pak Riki sekali lagi. sama-sama Kita Pak. lanjut nanti di grup.